Jadi, Dewan Juri sekalian, saya sebagai pembicara pertama pihak pro hari ini sepenuhnya mendukung mosi bahwa Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi sebagai bagian besar pekerjanya. Pertama-tama, mari kita samakan pemahaman. Otomatisasi yang kami maksud adalah penggunaan teknologi seperti robot, mesin canggih, atau sistem komputerisasi dalam proses produksi yang secara signifikan mengurangi atau bahkan menghilangkan keterlibatan tenaga kerja seperti manusia. Sedangkan yang dimaksud pajak tinggi adalah pengenaan beban pajak tambahan atau tarif khusus terhadap perusahaan yang menggantikan sebagian besar pekerja manusianya dengan sistem otomatis. Hadirin, mari kita realistis. Perkembangan teknologi itu bukan hal yang bisa kita tolak, tapi persoalannya adalah ketika perusahaan menggunakan otomatisasi secara besar-besaran demi efisiensi, tapi yang dikorbankan adalah pekerja manusia. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena mesin tidak pernah mengeluh, tidak minta upah dan tidak butuh cuti, tapi manusia akan kehilangan pekerjaannya, berarti kehilangan penghasilan, kehilangan martabat, atau bahkan kehilangan harapan untuk hidup. Oleh karena itu, negara perlu turun tangan. Pajak adalah alat negara untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi ketika perusahaan memutus hubungan kerja besar-besaran karena digantikan mesin. Negara wajib menuntut tanggung jawab mereka lewat pajak yang adil. Untuk memperkuat mosi saya pada hari ini, saya akan memberikan dampak negatif otomatisasi yang tidak diatur. Yang pertama, otomatisasi memang tidak salah, tapi otomatisasi tanpa regulasi bisa melahirkan pengangguran besar-besaran. Kita bisa ambil contoh sederhana. Satu mesin pemotong kain bisa menggantikan 10 orang tukang potong. Kalau satu pabrik punya 100 mesin, maka ada ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, kesenjangan ekonomi yang semakin parah, di mana perusahaan dapat untung besar tapi rakyat kehilangan penghasilan. Ini menciptakan situasi yang timpang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpinggirkan. Dan yang ketiga, beban negara semakin berat. Saat pengangguran meningkat, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk bantuan sosial, subsidi, pelatihan ulang, dan lain sebagainya. Yang keempat, daya beli masyarakat menurun. Otomatisasi bikin produksi banyak, tapi kalau masyarakat tidak punya penghasilan, siapa yang beli barangnya? Ini menciptakan ironi, barang melimpah, tapi ekonomi tetap lesu karena rakyat tak punya uang untuk bertransaksi. Dan yang kelima, pola kerja eksploitasi digital. Banyak pekerja yang tersisa malah dipaksa jadi operator mesin atau pengawas sistem yang kerjanya lebih panjang, lebih stres, tapi tanpa kenaikan gaji. Otomatisasi tidak selalu membuat kerja lebih ringan, kadang justru sebaliknya. Kita lihat contoh nyata adalah Amazon. Di Amazon menggunakan ribuan robot di gudangnya dan sangat sedikit tenaga manusia. Apa yang terjadi? Ribuan pekerja digantikan hanya demi efisiensi. Mereka tetap untung besar, tapi apa kontribusinya terhadap masyarakat? Minim, sangat minim. Di dalam negeri, beberapa pabrik tekstil dan elektronik juga mulai beralih ke otomatisasi. Akibatnya PHK massal terjadi, padahal mereka tetap menghasilkan profit. Inilah kenapa perlu intervensi negara. Kami tim pro tidak menolak otomatisasi, tapi kami ingin perusahaan yang sangat mengandalkan mesin tetap bertanggung jawab secara sosial. Maka kami akan mengusulkan beberapa ide kami. Yang pertama ada pajak tinggi diberlakukan untuk perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi lebih dari 70% proses kerjanya. Ini berlaku bagi perusahaan besar, bukan untuk UMKM. Dan yang kedua, dana dari pajak ini akan digunakan untuk pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak reskilling. Dalam konteks otomatisasi dan dunia kerja, reskilling penting karena yang pertama, banyak pekerja lama hilang atau tergantikan mesin. Yang kedua, pekerja perlu kemampuan baru agar tetap relevan dan bisa mendapatkan pekerjaan lain. Contohnya, seorang buruh pabrik yang dulunya hanya mengoperasikan mesin potong bisa di-reskill untuk mempelajari perakitan elektronik seperti logistik digital atau bahkan coding dasar jika dibutuhkan. Program jaminan sosial dan bantuan ekonomi untuk keluarga pekerja. Selanjutnya adalah investasi pada sektor padat karya dan UMKM lokal. Investasi akan diberikan untuk perusahaan yang tetap mempertahankan proporsi pekerja manusia atau membuat sistem otomatisasi berbasis kolaborasi manusia mesin akan mendapatkan potongan pajak dan sertifikasi tanggung jawab sosial. Jadi ini bukan hukuman, tapi dorongan agar industri tetap inklusif.
Mari kita ingat satu hal penting. Teknologi seharusnya memajukan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya dan meninggalkannya di belakang. Otomatisasi memang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan keuntungan besar bagi perusahaan. Tapi, jika keuntungan itu didapat dengan mengorbankan ribuan bahkan jutaan pekerja, maka sistem itu tidak adil. Kami tidak bisa hanya berdiri diam dan membiarkan perusahaan mengambil jalan pintas demi profit mereka. Sementara, masyarakat harus menanggung akibatnya dalam bentuk pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dengan mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi secara besar-besaran, negara menjalankan peran pentingnya sebagai pengatur, penyeimbang, dan pelindung rakyat. Kebijakan ini bukan anti teknologi, tapi pro kepada keadilan. Pajak itu akan menjadi sumber dana untuk pelatihan ulang, jaminan sosial, dan penciptaan lapangan kerja baru yang lebih manusiawi. Kami ingin membangun masa depan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tapi juga secara sosial, di mana kemajuan bukan milik segelintir pemilik mesin, tapi juga membawa harapan bagi para pekerja. Karena itu, kami dari tim Pro dengan tegas menyatakan bahwa mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan yang mengotomatisasi sebagian besar kerjanya adalah langkah yang benar, adil, dan perlu. Terima kasih.